warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Indra Sepriansa dan ada rekan saya Salsa Nabila. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan sebuah video di mana untuk proyek kita kali ini kita akan membuat sistem sensor menggunakan sensor PIR dan juga SP32. Buat kalian yang rumahnya pengen jadi smart home atau pengen bikin sistem alarm yang sederhana dan juga efektif, makanya tonton terus video kami karena proyek ini bisa menginspirasi kalian untuk membuat proyek yang berguna tentunya. Sebelumnya kalian pernah nggak sih masuk ke ruangan terus lampunya itu secara otomatis nyala dan juga mati sendiri, atau alarm nyala pas ada orang yang masuk? Nah, semua itu akan kita wujudkan dalam proyek kita dengan teknologi sensor gerak. Jadi di sini kita pakai sensor PIR, yaitu passive infrared. Dia tuh sensornya tuh nggak aktif mantau terus, tapi dia ngedeteksi perubahan panas dari benda di sekitarnya. Jadi kalau ada manusia lewat, dia bisa langsung ngeh dan juga ngirim sinyal. Untuk otaknya kita di sini pakai SP32. Kenapa sih pakai SP32? Karena dia tuh kecil, murah dan juga punya kemampuan WiFi, Bluetooth dan juga prosesor yang cepat. Cocok banget buat IoT. Tujuan kita dari proyek ini adalah kita bisa mendeteksi sebuah gerakan, ngasih responsif lewat LED dan juga nampilin infonya ke serial monitor. Gampang tapi bermanfaat banget tentunya. Untuk alat dan bahan proyek kita kali ini, yang pertama kita tuh pakai SP32 dashboard. Yang kedua ada sensor PIR dengan HC serial number SR501, ada LED dan juga resistor 220 ohm, ada buzzer, ada breadboard dan juga kabel jumper. Untuk codingannya kita di sini pakai Arduino IDE. Dia tuh menggunakan sebuah bahasa pemrograman C++. Jadi kalau udah punya semua ini, kita bisa langsung mulai projectnya. Dan juga paling penting tuh nyolokin kabelnya tuh jangan ngasal ya. Kalau kabelnya tuh ngasal, maka projectnya tuh tentunya akan berbeda deh, gitu. Tidak akan berjalan bahkan, karena error juga. Untuk skema koneksi, di sini pertama ada PCC PIR ke 3.3V ESP32, terus yang kedua ada GND ke GND, ada out dari VIR ke VIN GPIO27, terus ada LED anoda ke GPIO14, dan juga untuk katoda ke GND lewat resistor, dan juga yang terakhir buzzer ke GPIO25. Kalau kamu nyolokinnya benar, nanti tinggal upload programnya dan siap ngetes. Kita bahas codingannya. Sekarang kita masuk ke penjelasan program. Di sini kita pakai Arduino IDE. Di sini kita menggunakan 3 komponen utama. Yang pertama ada sensor PIR untuk mendeteksi gerakan, ada LED sebagai indikator visual, dan juga ada buzzer sebagai alarm suara. Kita mulai dari program deklarasi pin di awal program. Di tampilan di sini ada INT PIR sensor dengan nilai 27, ada INT LED pin dengan nilai 14, dan juga ada INT buzzer pin dengan nilai 25. Artinya sensor PIR kita sambungkan ke GPIO 27, sedangkan LED ke GPIO 14 dan juga buzzer ke GPIO 25. Nilai ini bisa kamu ubah sesuai kondisi hardware kamu ya. Oke, lanjut ke fungsi setup. Di sini kita mendefinisikan sensor sebagai input dan LED dan juga buzzer sebagai output. Kemudian kita nyalakan serial monitor dengan baud rate 115200 untuk melihat hasilnya di komputer. Selanjutnya kita masuk ke fungsi loop yang akan berjalan terus menerus. Jadi logikanya untuk VIR value bernilai high alias ada gerakan, dan juga LED akan menyala, buzzer akan berbunyi, dan akan terus muncul somebody here jika terdapat gerakan pada sensor. Jadi selain jika ada gerakan, maka LED-nya itu akan nyala dan juga buzzer akan berbunyi. Dan pada serial monitor akan menampilkan somebody here atau ada seseorang.
yang terdeteksi dari sensor. Kalau nggak ada gerakan, semuanya akan dimatikan. Oke, sekarang kita masuk ke projectnya. Untuk projectnya akan dijelaskan lengkap oleh Salsa. Kita lihat projectnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan project yang akan disampaikan oleh Salsa. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Ya, nanti tinggal gitu. Ini kita pakai ini ya, guys, teman-teman semua. Terus tadi catatannya, maaf, saya lupa. Kita masukin di sini. Terus hitam ini tengah. Duh, ini kurang copot. Kedekatan ya. Nah, gitu. Oke. Nah, terus habis itu ini yang merah kita ke fan, agak ke bawahan mah. Sini nih. Terus yang hitam ke GND nanti, terus yang putihnya kita D27. Nah, kita pakai kabel ini buat ngubungin ke GND nya sini. Terus baru ini kita taruh di sini. Oke, terus habis itu kabel ini dan ini, ntar saya lupa guys, nanti di skip aja ya. Hitam ke GD25. Selesai. Nah, ini di sini aja biar nanti bisa masuk. Terus ini sini itu GND. Nah, mana tadi ininya? Ininya kaki panjang ke D14. Wah, iya ya, ini kenapa kakak nggak ngasih tahu tadi? Mana sih kakak kelihatan? GND nya yang mana? GND itu yang warna putih kaki pendek. Susah guys, nggak kelihatan. Nah, kayak gini. Terus ini udah dikasih resistor kayak gini. Yang ini yang kaki panjang ke D mana itu? Dia nggak kelihatan ya. Kaki pendeknya ke GND. Ininya D14. Mana D14? Oke, kayak gini ya, udah jadi. Nambah, tutup itu mana? Sini. Nah, enggak lah sini. Hidung banget tangan saya, coy.
gimana bapak? Oke. Nah, nyala ya guys. Dari video tersebut kita bisa lihat, jadi kalau sensornya itu terdeteksi ada suatu gerakan, maka LED-nya itu akan menyala, buzzernya itu akan berbunyi, dan juga layar akan menampilkan somebody here jika ada gerakan. Kalau nggak ada, semuanya akan mati. Kelebihan dari sistem ini adalah biayanya tuh murah, terus instalasinya juga gampang, dan juga fleksibel buat pengembangan. Kalau mau naik level, kamu bisa tambahin wifi untuk kirim notifikasi ke HP atau buzzer supaya ada bunyi alarm yang lebih nyaring. Jadi semua itu bisa disetting sesuai kemauan kamu. Bisa juga log data itu ke Firebase atau tampilnya itu dashboard online. Jadi pokoknya itu fleksibel dan juga bisa real time. Jadi kesimpulan dari project ini, kita belajar bahwa teknologi yang canggih itu nggak harus rumit dan juga nggak harus mahal. Dengan alat yang ada, dengan alat yang sederhana seperti SP32 dan juga pin sensor, kita bisa bikin sistem yang benar-benar berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting bukan seberapa mahal alatnya, tapi seberapa kreatif mahasiswa tersebut memanfaatkannya. Sensor gerak kayak gini tuh bisa dikembangin jadi sistem keamanan otomatisasi rumah, jadi rumah itu menjadi smart home, atau enggak bahkan ke jaringan itu yang lebih luas seperti smart city yang skalanya itu diperluas. Dan yang paling seru, semuanya bisa dibuat sambil belajar dan juga eksplorasi. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan takut untuk mulai proyek kecil, karena dari situlah inovasi besar biasanya lahir. Sampai ketemu di project kami selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari project yang telah kami bikin tentang sistem deteksi gerakan pakai SP32 dan juga pin sensor peer. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian mengembangin project IoT lain yang lebih keren tentunya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan juga komen. Semoga dari video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.